Terima kasih pada Tuhan. Dan sikap berdoa, kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan senantiasa memelihara, menjaga kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami ada hari ini. Tuhan, khususnya pada hari ini, kami memperingati kebangkitan Tuhan, itu hari Paskah. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan boleh mengingatkan kami kembali betapa Tuhan mengasihi kami lewat pengorbanan Kristus mati di kayu salib bagi kami. Ajarkan kami Tuhan, supaya kami dapat tetap setia kepada Tuhan. Tuhan, ibadah kali ini biar kami juga boleh memahami dan memaknai arti Paskah ini dengan baik melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saya punya pertanyaan. Apakah kalian masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Mengapa Yesus menderita dan disalibkan? Apakah dia berbuat jahat atau dia berbuat dosa? Iya kalau sedikit. Tidak. Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa satupun. Kalau Yesus tidak pernah berbuat dosa, Tuhan Yesus tidak pernah berbuat jahat, kenapa dia disalibkan? Nah, jawabannya ada dalam Alkitab. Ayo semuanya ambil Alkitab. Kita buka Yesaya pasal 53 ayat yang kelima. Sekali lagi Yesaya 53 ayat 5. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita,
Dia dilumpuhkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus ditikam. Ia mati karena kita tidak taat kepada Allah. Yesus menderita karena dosa dan kejahatan kita, supaya kita diselamatkan, supaya kita diampuni. Yesus disalib karena Dia cinta Lose, cinta kamu, dan cinta kita semua. Mari dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian kita. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta kita semua. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapus. Dengan lebih sungguh-sungguh sekali lagi kita naikkan pujian. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Ketika Yesus disalibkan, tangan dan kakinya dipaku sehingga mengeluarkan darah. Lambungnya juga ditikam. Itu adalah bukti bahwa Dia sangat mengasihi kita. Untuk itu, Lause mau mengajak kita semua untuk memuji Tuhan. Kita akan sama-sama bernyanyi pujian Tanda Paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan, guna selamatkan mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Nah, supaya lebih semangat, langsung ajak semuanya berdiri. Kita mau menyanyikan pujian ini dengan menggunakan gerakan. Semuanya boleh melihat Lause ya. Musik. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah berikan, guna selamatkan mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Sekali lagi ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah berikan, guna selamatkan mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Jadi, ingatlah, Yesus disalibkan karena dosa kita, supaya kita yang percaya kepadanya diampuni dan dijadikan anak-anak Allah. Luar biasa kan? Betul sekali, Lose. Dan
hanya itu loh Simona, Yesus memang mati dan dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga, itu pada hari Minggu, Yesus bangkit. Dia hidup. Yesus adalah Allah yang hidup. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Dia yang terbaik dalam hidup kita. Jesus is the best. Jesus is the best. Sekarang langsung mau ngajak kita untuk memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kita akan sama-sama bernyanyi lagu baru. Judulnya Jesus is the best. Nanti semuanya boleh mendengarkan lause dulu ya. Kalau sudah, nanti akan ada gerakannya. Boleh nih ikut lause. Semuanya siap? Oke, kita tetap berdiri ya. Musik. Betapa bahagianya kita karena percaya kepada Tuhan Yesus dan karena Yesus ada di dalam hati kita. Iya benar sekali lah semuanya. Nah, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu dan pikiranmu, fokus dan konsentrasi. Sekarang kitabnya boleh diambil. Sudah? Ya, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Lausune Grace. Lausune Grace. Selamat Paskah. Iya, salaman. Sehat selalu ya. Iya. Lause, hari ini kita mau dengar cerita tentang apa, Lause? Ya pasti dari cerita tentang kebangkitan Yesus. Meskipun tiap tahun kita dengar cerita yang sama, tapi kita tidak pernah bosan dan tidak boleh bosan. Kenapa? Nah, karena melalui cerita ini kita diingatkan bahwa Yesus itu adalah benar-benar Allah yang hidup, yang berkuasa menyelamatkan kita. Satu-satunya juru selamat hanya Yesus saja. Ya, nah sekarang duduk. Oke, kita berdoa dulu anak-anak
Kami sangat bersukacita pada hari ini karena Yesus Tuhan kami sudah bangkit, sudah menang atas maut, atas dosa. Dan pagi ini kami merayakan kemenangan itu. Kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan menolong kami supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan dan menjadi mengerti. Dan selanjutnya kami melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang sudah bangkit, kami berdoa. Amin. Langsung mau tanya dulu ya, pelajaran minggu lalu. Ya, firman Tuhan yang sudah kalian dengar minggu lalu. Yesus ditangkap di mana? Di mana sih? Di Taman Getsemani. Ya, di Taman Getsemani. Ya, setelah ditangkap di Taman Getsemani, dia dibawa ke Mahkamah Agama. Betul. Ya, kalian tahu siapa itu Mahkamah Agama? Ya, itu terdiri dari pemimpin agama Yahudi, ahli Taurat, imam-imam. Mereka orang-orang yang pandai, yang mengerti Alkitab Perjanjian Lama. Ya, tapi sayang mereka tidak percaya Yesus. Padahal di Perjanjian Lama, ya, para nabi sudah menubuatkan atau menyampaikan tentang Mesias yang akan datang, juru selamat itu. Dan juru selamat itu adalah Yesus. Tapi mereka tidak percaya. Justru mereka membenci Yesus dan mereka memutuskan Yesus itu harus dihukum mati. Mereka di sana di Mahkamah Agama, Yesus mengalami penderitaan, dia diludahi, dia dihina. Ya. Setelah itu dia dibawa ke tempatnya Pilatus, Gubernur Pilatus. Di sana dia juga diadili, dia ditanya, tapi Pilatus juga tidak menemukan kesalahan Yesus, satu pun tidak ada. Ya. Tidak ada kesalahannya. Tapi karena Pilatus takut kepada orang banyak itu dan dia mau menyenangkan hati mereka, akhirnya dia setuju. Ya, dia setuju Yesus dihukum mati. Lalu Pilatus menyerahkan Yesus kepada prajuritnya. Para prajurit mencambuk dia, kemudian membuat mahkota duri, lalu pakaikan di kepalanya sehingga kepalanya mengeluarkan darah. Mereka memukul dia, mereka mengejek dia. Dan selama penderitaan yang banyak itu, bagaimana sikap Yesus? Marah, membalas, mengutuk? Tidak. Yesus tidak mengatakan apa-apa. Nah, coba kalau kita jadi Yesus waktu itu, apa yang kita lakukan? Teman menolong kita, diam saja, tidak balas. Nah, dia pukul kita 1 kali, pukul dia 3 kali, kan? Ya. Apalagi kalau kita tidak salah. Nanti kalau kita tidak balas, nanti yang ulang-ulang lagi. Ya, nanti kita dibilang penakut, ya tidak berani, kita bodoh sekali kalau tidak balas. Tapi Yesus tidak melakukannya. Ya, dia mengalami penderitaan dengan rela, dengan tulus. Sekali lagi, bukan karena dosanya, tapi karena dia mengasihi kita. Nah, setelah itu Yesus dibawa kemana? Yesus dibawa ke bukit Golgota. Dan di sanalah Yesus disalibkan. Orang-orang yang lewat ya lihat salib itu, lalu mereka ngejek, bilangnya anak Allah, turunlah dari salib itu kalau memang kau anak Allah. Lalu ada orang lagi mengejek, orang lain dia tolong, orang lumpuh dia sembuhkan, orang buta dia bisa melihat gitu ya. Tapi dirinya sendiri dia nggak bisa buat apa-apa. Menurut anak-anak, bisa nggak Yesus turun dari salib? Maksud guys, bisa nggak Yesus turun dari salib? Gampang Contohnya? itu. Dia bisa menyuruh malaikat yang di atas sorga turun ke dalam dunia ini untuk menghukum orang-orang yang menolak Yesus. Betul sekali. Ya, Yesus perintahkan malaikat surga, bebaskan dia, atau dia turun sendiri dari salib, bisa dilakukannya. Tapi tidak. Kenapa Yesus tidak melakukannya? Karena Yesus mau melaksanakan atau menggenapi janji Allah yang sudah diucapkan oleh para nabi pada zaman dahulu. Karena kalau Yesus tidak mati di kayu salib, tidak ada keselamatan untuk kita. Kalau Yesus mati di kayu salib, kita tetap akan mendapatkan hukuman. Yesus menanggung hukuman kita sehingga kita tidak dihukum. Ya, luar biasa bukan? Ya. Kita orang berdosa, ya.
semua juga orang berdosa, ya. Anak-anak juga, ya, kita sering menyontek, tidak taat pada orang tua, lalu kita berbohong, iya, malas baca Alkitab, malas berdoa, malas ke sekolah minggu, iri hati dan macam-macam, ya. Dan semua itu, ya, harusnya menyebabkan kita ini dihukum. Ya. Alkitab bilang upah dosa ialah maut. Ya. Tapi Yesus sudah menggantikan kita mati di kayu salib. Ya. Jadi kalau kita percaya kepadanya, dosa kita akan dihapuskan. Nah, setelah Yesus disalibkan, kemudian dia mati dan dikuburkan. Ya. Kuburnya itu ditutup dengan batu yang besar. Batu yang besar, ya, lalu ada prajurit yang menjaga di depan kubur itu. Habislah ceritanya. Ya, tamat sudah? Selesai? Belum. Kalau ceritanya sampai situ saja, sedihnya kita. Kenapa? Karena juru selamat kita mati. Ya, sedih sekali. Ya, tapi ceritanya masih bersambung. Ya, puji Tuhan. Ya. Mari kita buka Alkitab kita. Apa yang terjadi setelah Yesus dikuburkan? Kita buka di Matius pasal 28. Ayat 1 sampai dengan 10. Oke. Langsung baca ayat 1, anak-anak baca ayat 2. Ya, bergantian. Nanti Lausa akan bantu anak-anak baca, ya. Oke. Judulnya Kebangkitan Yesus. Ayat pertama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan mereka seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ya, sampai di situ. Dan anak-anak, pada hari Jumat kira-kira jam 3 sore Yesus mati. Nah, kemudian dia dikuburkan. Hari Jumat malam, lalu hari Sabtu, ya, lalu Minggu pagi-pagi sekali, beberapa perempuan berjalan menuju ke kubur Yesus. Ada siapa namanya tadi? Maria Magdalena, ya, Maria yang lainnya, ya. Ada beberapa perempuan. Perempuan-perempuan ini adalah orang-orang yang sangat mengasihi Yesus. Mereka waktu Yesus masih hidup, mereka sering ikut Yesus melayani. Mereka membawa rempah-rempah dan minyak mur itu untuk mereka balutkan di mayatnya Yesus. Ya, mereka pergi. Nah, semakin dekat kubur, wah, mereka katanya bingung, ya. Kan kuburnya ditutup batu besar. Enggak kuatlah kita mendorong batu itu. Terus siapa yang akan mendorongkan batu itu untuk kita? Ya, mereka bingung. Mereka terus jalan aja. Begitu dekat, mereka kaget. Kenapa? Kaget. Ya, mereka kaget. Kenapa? Karena batunya itu sudah terguling, sudah ada di samping. Jadi kuburnya sudah terbuka.
Dan yang lebih mengejutkan lagi dan membuat mereka ketakutan, apa yang mereka lihat? Malaikat, betul ya, kita baca tadi. Malaikatnya duduk di mana? Di ayat yang ke berapa itu? Ayat ke-2 ya. Lalu duduk di atas. Jadi malaikat itu duduk di atas batu yang sudah dipulihkan tadi. Ibu-ibu itu sangat ketakutan ya. Malaikat berkata, jangan takut. Aku tahu kamu datang untuk mencari Yesus yang disalibkan itu kan? Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Ya, seperti yang sudah dia katakan sebelum dia disalibkan. Nah, sekarang malaikat berkata, ayat yang ke-7, pergilah. Sekarang kalian pergi, beritahukan pada murid-murid lain bahwa Yesus sudah bangkit. Betapa bersukacitanya ibu-ibu itu. Meskipun masih ada rasa takut karena bertemu malaikat tiba-tiba gitu ya, tapi dengan penuh sukacita mereka segera pergi untuk memberitahukan kepada murid-murid bahwa Yesus sudah bangkit. Ya, tanya. Kebangkitan Yesus menimbulkan sukacita yang besar. Apakah lo juga gembira mendengar itu? Ya, Yesus Tuhan kita sudah bangkit. Dia tidak tinggal dikubur seperti orang-orang mati yang lainnya. Dia sudah bangkit. Itu sukacita yang besar. Ya. Sekarang kita mau tahu, ya, Pastor Sharon, ya, Pastor kan bilang bersukacita Yesus bangkit. Kenapa Pastor Sharon bersukacita? Karena Yesus bangkit itu membuktikan bahwa dia itu benar-benar Allah dan dia adalah Allah yang menciptakan dunia ini. Ya. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Allah yang menciptakan dunia, yang menciptakan kita. Apa lagi alasannya? Siapa lagi? Mas Niki. Alasan keduanya, Yesus bangkit membuktikan bahwa nubuatan dalam perjanjian lama itu telah digenapi. Yesus adalah Mesias. Dia adalah juru selamat yang telah dijanjikan sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Betul, ya. Ada lagi? Yesus bangkit membuktikan bahwa Yesus telah mengalahkan iblis. Jadi iblis tidak punya kuasa lagi. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu takut lagi dengan iblis, dengan roh-roh jahat, atau dengan setan dan hantu. Karena kita percaya Tuhan sudah bangkit untuk kita. Ya. Dan yang terakhir, nah ini yang keempat, Yesus bangkit membuktikan bahwa ia mengalahkan dosa. Jadi dosa yang Tuhan sudah ampuni, dosa kita yang Tuhan sudah ampuni cukup satu kali untuk selamanya. Jadi ketika kita berbuat dosa, kita harus datang kepada Tuhan Yesus, meminta pengampunan dengan hati yang jujur di hadapan Tuhan. Kita memohon pengampunan, pasti Tuhan Yesus memberikan pengampunan untuk kita. Ya. Luar biasa ya. Ya, kebangkitan Yesus itu betul-betul indah karena membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Mesias yang dijanjikan, betul-betul juru selamat dunia dan satu-satunya. Tidak ada juru selamat yang lain, hanya Yesus saja. Kemudian Dia sudah mengalahkan iblis. Enggak usah takut, hantu kah? Apa lagi? Apa yang jelangkung dan sebagainya. Yesus sudah mengalahkan semuanya itu. Dan yang terakhir, Dia sudah mengalahkan dosa. Artinya bahwa Dia sanggup mengampuni dosa semua orang dunia ini. Dia mati di kayu salib satu kali dan sanggup menghapus dosa. Ya, dan kita boleh datang kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan kalau kita berbuat dosa. Harus jujur datang dan Tuhan pasti akan mengampuni. Apakah anak-anak percaya Yesus adalah Allah yang hidup dan juru selamat satu-satunya? Apakah anak-anak percaya Yesus sudah mengampuni dosamu? Teman kita Viko akan membimbing kita berdoa. Ya, mari kita semua berdiri. Viko di sini. Semua habis kita berdoa, kita nyanyikan lagu Siapa Yang Hibur Hatiku. Siapa yang hibur hatiku? Siapa hapus air mataku? Siapa yang tanggung dosaku? Hanyalah Tuhan
kami malas belajar. Seringkali kami bertengkar bersama adik, kakak, juga teman-teman. Seringkali kami tidak serius dalam beribadah. Tuhan, ampuni dosa kami. Tuhan, tolong supaya kami dapat lebih mengasihi-Mu. Terima kasih. Amin. Terima kasih Viko. Silakan duduk anak-anak. Yesus sudah bangkit. Dia adalah Allah yang hidup. Dia satu-satunya juru selamat. Ayo dengan sukacita kita naikkan pujian Yesus hidup. Yesus sudah menang, Yesus hidup selamanya. Nah, kita akan sama-sama bersorak ya dengan penuh sukacita. Saya ajarkan ya, semuanya nanti boleh ikut langsung. Yang pertama, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang, Yesus hidup selamanya. Kita akan bersorak bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang, Yesus hidup selamanya. Nah, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena dosa-dosa kita sudah diampuni. Dan salah satu hal yang bisa kita lakukan ketika kita sudah diampuni dosanya adalah kita boleh menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mau menyampaikan kasih sukacita Tuhan atau kasih Tuhan kepada papa mama, kepada kakak adik, kepada nenek, kakek, iya om tante, bahkan juga kepada sus atau mbak kita di rumah. Untuk itu, ayo semuanya sama-sama kita memuji Tuhan lagi ya. Kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Tiap Orang Harus Tahu. Musik. Tiap orang harus tahu
dosa-dosa kita. Nah, kita akan mengakhiri ibadah Paskah Sekolah Minggu Shema hari ini. Pastor Grace akan memimpin kita dalam doa penutup. Ayo, mari sama-sama lipat tangan. Kita mau datang ke hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk ibadah yang sudah berlangsung. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi pedoman bagi kami untuk tetap hidup seperti Kristus, dan kami boleh meneladani Kristus di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap melakukan kehendak-Mu, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang senantiasa menuntun hidup kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih penyertaan Tuhan boleh senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Lause Grace. Nah, Lause ingin mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua anak-anak sekolah Minggu Shema. Dan ingat, jangan lupa firman Tuhan kita hari ini ya. Kemudian, jangan lupa juga untuk menyampaikan kabar sukacita tentang Kristus dimanapun kita berada. Karena Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk menebus setiap dosa-dosa kita dan membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa. Untuk itu, dengan lebih sukacita, dengan lebih semangat, mari kita semua kembali menyanyikan pujian